Masuk surga itu sulit. Kalau ada yang ngomong gampang, jangan ke sana. Itu sesat. Karena itu melawan perkataan Tuhan Yesus. Lepaskan segala milik kita. Ikut Tuhan Yesus. Lakukan semuanya. Lepaskan itu bukan gini, semua rumah dijual dikasih gereja. Lepaskan itu punya pun gak merasa memiliki. Biasa-biasa aja gitu loh. Gak punya juga gak apa-apa, berusaha aja. Kalau gitu gak boleh kaya ya Pak. Bukan soal kaya, bukan soal miskin. Tuhan anti kalau hati kita ada di harta itu. Kita harus bersahabat dengan Tuhan, mempergunakan mamon. Artinya mamon yang ada di dalam kita, yang kita pegang itu untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu apa? Kasih orang tua, kasih belanja istrinya, saudara-saudara yang butuh pertolongan, ponakan-ponakan yang gak bisa sekolah, orang-orang yang membutuhkan. Makanya mamon itu berguna asal untuk memuliakan Tuhan. Lagi pula Tuhan tidak mau kita gagal. Tuhan mau kita sukses, tapi untuk Tuhan. Jangan sukses lalu jadi berhala dirinya sendiri. Shalom, selamat datang di channel saya. Saya akan memberikan poin-poin sedikit tentang khotbah tersebut. 1. Masuk surga sudah gampang. Kalau tahu caranya ya gampang. Kalau enggak tahu caranya ya sulit. Semua itu pasti seperti itu. Mengerjakan matematika, mengerjakan apapun, termasuk masuk surga. Apakah sulit atau mudah? Kalau tahu caranya mudah. Tapi kalau tidak tahu caranya akan sulit. Ya, bagi orang-orang yang tidak tahu caranya terus mengatakan, "Oh, masuk surga itu sulit." Kalau ada yang bilang mudah itu sesat, jangan ke sana. Ya silakan ya. Tapi maaf, sebenarnya bagi orang yang sudah memahami anugerah, sudah memahami Bible dengan penuh full ya, sudah betul-betul memahami Bible, akan mengerti bahwa masuk surga itu mudah. Kalau dia mengatakan masuk surga itu sulit, itu sesat, silakan. Dia berkata ikut Yesus, ikuti semuanya, lakukan semuanya. Oke, ini saya tunjukkan ayat-ayat di mana Yesus berkata ya tentang perintahnya ya. Yang pertama adalah Matius 5:29 ayat 30. Matius 18 8-9. Markus 9 43 dan 47. Matius 19 ayat 21. Markus 10 ayat 21. Lukas 18 ayat 22. Matius 5 ayat 48. Coba kita baca satu-satu, oke? Matius 5 ayat 29. Saya baca. Dan jika matamu yang kanan menjerumuskan engkau, cungkilah dan buanglah, karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Ayat yang ke-30. Dan jika tangan kananmu menjerumuskan engkau, potonglah dan buanglah, karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Coba, ini Yesus berkata begitu loh. Jadi kalau ada orang yang berdosa dengan matanya atau dengan tangannya, mungkin matanya melihat sesuatu yang porno atau yang membangkitkan nafsu, sehingga berzina secara batin, secara roh, ya secara hati, itu matanya harus dicungkil. Kalau orang itu berdosa dengan tangannya mencuri atau apapun, nyontek, itu tangannya juga harus dipotong. Itu kalau mau betul-betul melakukan perintah Yesus. Coba lagi lah, Matius 18, saya bukakan. Delapan sampai 9. Saya bacakan ya.
apabila tanganmu atau kakimu menjerumuskan engkau, potonglah itu dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan buntung atau timpang daripada mempunyai 2 tangan atau 2 kaki tetapi dicampakkan ke dalam api yang kekal. Yang 9, ayat 9, dan jika matamu menjerumuskan engkau, cungkilah dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan 1 mata daripada mempunyai 2 mata tetapi dicampakkan ke dalam api neraka. Ya, Matius 18 8-9 ini membicarakan juga tentang jika tangannya salah atau matanya berbuat dosa, ya harus atau kakinya juga berbuat dosa, kakinya harus dipotong. Ya, coba bayangkan perintah Yesus itu. Apa bisa kita melakukan itu? Termasuk semua orang yang sudah pintar berkhotbah itu di mimbar. Apa mampu kita melakukan itu semua? Kalau saya jujur saja tidak mampu. Saya orang berdosa, jujur aja. Saya tidak mampu melakukan perintah Yesus. Oke, lagi ya, sekarang Markus 9 pasal 9 ayat 43. Sekarang Markus. Oke, Markus ya, saya bukakan. Markus 9 ayat yang 43. Jika tanganmu membuatmu bersalah, potonglah itu. Lebih baik engkau buntung masuk ke dalam kehidupan daripada memiliki 2 tangan masuk ke neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Terus yang ayat 47. Jika matamu membuatmu bersalah, cungkilah itu. Lebih baik bagimu bermata 1 masuk ke dalam kerajaan Elohim daripada mempunyai 2 mata dilemparkan ke dalam api neraka. Lagi ya, kalau jika tangannya bersalah, matanya bersalah, berbuat dosa, itu matanya harus dicungkil, tangannya harus dipotong. Wah, berat sekali jujur aja. Bagi saya nggak bisa melakukan itu. Saya orang berdosa, pasti kalau menggunakan aturan Yesus seperti ini, wah, tangan saya sudah dipotong, mata sudah dicungkil. Jadi kita tidak, kalau saya pribadi tidak bisa melakukan semua perintah Yesus. Tidak bisa. Perintah Yesus itu sempurna. Tidak seorang pun yang bisa melakukannya. Siapapun dia di dunia ini, hamba Tuhan siapapun yang paling hebat, tidak akan mampu melakukan perintah Yesus secara sempurna. Saya jamin itu. Saya pribadi tidak bisa. Ya, oke, kita lanjutkan. Markus 10 ayat 21. Nah, ada lagi nih. Yesus memandangnya, mengasihinya, dan berkata, 1 hal yang masih kurang. Pergilah, juallah semua milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Lalu datanglah, pikullah salib dan ikutlah aku. Bayangkan ini, ada orang muda yang kaya yang bertanya kepada Yesus, bagaimana caranya untuk hidup kekal, untuk memperoleh hidup yang kekal. Caranya seperti tadi, bayangkan. Jadi harus jual semua miliknya, berikan kepada orang miskin, pikul salib, ikut Yesus. Wah, tidak bisa. Karena orang kaya itu pun tidak bisa. Ya toh? Oke, Matius 19 ya. Matius 19 sebentar. Ayat 21. Yesus berkata kepada dia, jika engkau ingin menjadi sempurna, ini syarat menjadi sempurna nih saudara, pergilah, jualah apa yang menjadi milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Lalu kemarilah dan ikutlah aku.
itu syarat sempurna menurut Yesus. Apa bisa orang melakukan itu? Bagaimana ya? Ayo coba. Jual semua miliknya, terus kasihkan ke orang-orang kaya, orang miskin, dan ikut Yesus. Wah, orang muda yang kaya itu tidak mampu melakukannya. Oke, kita lakukan cek lagi. Lukas 18 22. Setelah mendengar semua itu, Yesus berkata kepadanya, masih ada satu hal yang kurang darimu. Jualah segala sesuatu yang engkau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Di Markus, di Lukas ini juga diceritakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus untuk menjadi sempurna. Sulit sekali. Yang terakhir Matius 5. Matius 5 ayat 48. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bisa enggak kita sempurna? Enggak bisa, Kak. Kenapa? Kita ini sudah jatuh dalam dosa. The nature of us is doing sin. Jadi kita ini cenderung berbuat dosa. Bagaimana bisa sempurna? Tidak bisa. Jadi tidak mungkin manusia melakukan perintah Yesus kalau mau masuk surga. Tidak mungkin manusia sempurna. Itu tidak mungkin melakukan semua perintah Yesus. Ya. Kalau tadi ada kalimat lepaskan itu punya tapi nggak merasa memiliki, itu tafsiran Anda sendiri, bukan yang Tuhan Yesus mau, yang Tuhan Yesus maksudkan. Ya boleh kaya enggak? Boleh lah. Kenapa enggak boleh? Boleh, cuma memang tidak semua orang bisa kaya. Kadang hidupnya mungkin ada yang kaya, ada yang miskin di bumi ini. Tapi Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk jadi kaya, nggak masalah. Kalau poin-poin lainnya sudah oke, saya setuju. Ya seperti memberi orang tua, memberi kemuliaan Tuhan itu memberikan uang kepada orang tua, ya untuk memuliakan Tuhan, memberikan kepada istri, saudara-saudara, keponakan, orang yang membutuhkan, itu oke, setuju saya. Tapi kalau poin-poin sebelumnya di awal, maaf, bagi saya tidak setuju dan itu setengah ngawur gitu ya. Oke, tolong diperhatikan dan mendengar khotbah hati-hati. Bagaimana cara masuk surga? Oke, simak terus di video-video saya ini. Saya akan bahas poin-poin tersebut juga semua dan ayat-ayatnya di video-video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.